Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Tuban, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur panjang sehingga kita bisa bertemu di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan dalam segala hal, yakni dalam ibadah, dalam muamalah. Ketika ibadah, kita berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar, menahan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Adapun ketika kita bermuamalah, setidaknya kita bisa berkumpul dengan ibu-ibu di dalam majelis, menuntut ilmu, mendengarkan tablik, mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan dengan seperti itu kita dapat bersilaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini disuguhkan dengan hal-hal baru, hal-hal yang serba canggih, modern, yakni bernama sosial media. Sosial media seringkali menawarkan hal-hal yang sifatnya dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Seperti pisau, ada yang tumpul, ada yang tajam. Begitupun media sosial. Media sosial biasanya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Seperti contoh saja, ibu-ibu tidak perlu datang ke suatu tempat, cuma perlu di rumah nonton YouTube. Ibu-ibu bisa memilih ustadz atau ustadzah mana yang ibu-ibu sukai. Ada Abah Anza, ada juga Gus Iqdam dengan semboyannya Denggengan Pusat atau Wonge Teko, juga Umi Laila dengan lagu dan syairnya yang menarik hati dan merdu tersebut. Kita punya banyak kesempatan, tidak terbatas waktu, juga tidak terbatas tempat. Kita bisa di rumah membuka YouTube, membuka reel Instagram, membuka TikTok yang isinya cukup singkat, padat, dan mudah diingat. Tidak ada alasan bagi milenial zaman sekarang, bagi ibu-ibu juga untuk tidak menuntut ilmu, karena media sosial menawarkan banyak sekali hal bermanfaat yang bisa kita manfaatkan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus bisa menyeleksi apa yang ada di media sosial. Nah, karena di dalamnya banyak sekali hal-hal yang juga buruk yang apabila kita tidak bisa menyeleksi, kita akan terjerumus di dalamnya. Maka dari itu, sebagai orang yang mengerti akan kebaikan, tidak sepatutnya kita mudah berkomentar, mudah memberikan ujaran-ujaran kebencian, apalagi kita sekarang adalah orang-orang yang cerdas. Harusnya kita harus cerdas menggunakan jari-jari kita, menggunakan handphone kita, yang mungkin kita bisa loh bikin fake account atau akun palsu mengatasnamakan orang lain. Itu tidak boleh bagi kita. Kita harus bisa membentengi diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, cerdas bermedia sosial tidak hanya sekedar tidak memberikan ujaran kebencian kepada orang lain, namun kita juga bisa menggunakan media sosial yang tadi ada kolom status, kolom apapun itu untuk menyebarkan kebaikan. Jadi sebarkanlah kebaikan walaupun satu ayat.
Dan kita tidak boleh asal terpengaruh dengan yang namanya hoax. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang menyebarkan hoax adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain dan juga disayang oleh Allah, maka janganlah kita mudah terpengaruh dan menyebarkan hoax kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Mohon untuk dimaafkan apabila terdapat salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum alfa-alfan istighfafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.